Kami dari kelas 12 IPA 4 kelompok C ingin mendiskusikan tentang sejarah demokrasi liberal berbentuk podcast. Oke, simak penjelasan dari video kami. Kapan sih demokrasi liberal itu berlangsung? Menurut saya demokrasi itu berlangsung pada tahun 1950 sampai 1959. Sistem parlementer Indonesia masih berpedoman sistem parlementer barat yang dibentuk setelah dibubarkannya pemerintahan Republik Indonesia Serikat atau RIS pada tahun 1950. Oke, pemilu itu kapan sih? Pemilu pertama kapan sih diselenggarakan pada masa demokrasi liberal? Pemilu pertama di Indonesia diselenggarakan pada tahun 1955 dan bertujuan untuk memilih para anggota parlemen dan anggota konstituante yang ditugaskan untuk membentuk undang-undang dasar baru. Pada masa demokrasi liberal, ada berapa kali sih pergantian kabinet menurut Anda? Ada 7 kali pergantian kabinet dalam masa demokrasi liberal. Susunan kabinet pada masa demokrasi liberal adalah sebagai berikut. 1. Kabinet Natsir 16 September 1950, 21 Maret 1951. Kabinet Sukiman 27 April 1951, 3 April 1952. 3. Kabinet Wilopo 3 April 1952, 3 Juni 1953. 4. Kabinet Adi Sastroamijoyo 31 Juli 1953 sampai 12 Agustus 1955. 5. Kabinet Burhanuddin Harahap 12 Agustus 1955 sampai 3 Maret 1956. 6. Kabinet Ali Sastroamidjojo 20 Maret 1956 sampai 4 Maret 1957. 7. Kabinet Juanda 9 April 1957 sampai 5 Juli 1959. Pada masa demokrasi liberal itu ada beberapa partai yang tergabung. Apa saja partai itu menurut Anda? Menurut saya, Partai Nasional Indonesia PNI, Nahdlatul Ulama NU, Masyumi, dan Partai Komunis Indonesia PKI. Pada masa ini telah terjadi pergantian kabinet di mana partai-partai politik terkuat yang mengambil alih kekuasaan. Partai terkuat dalam parlemen saat ini adalah PNI dan Masyumi. Menurut kamu apa sih yang melatar belakangi berakhirnya masa demokrasi liberal? Kekacauan politik yang ada pada masa demokrasi liberal membuat kabinet telah mengalami jatuh bangun karena munculnya emosi tidak percaya dari partai relawan, sehingga banyak terjadi perdebatan dalam konstituante yang sering menimbulkan suatu konflik berkepanjangan yang menghambat upaya pembangunan. Penetapan dasar negara merupakan masalah utama yang dihadapi konstituante atas kondisi tersebut. Kemudian pada 5 Juli 1959, Presiden Soekarno mengeluarkan sebuah dekret. Demokrasi presiden yang dikeluarkan pada 5 Juli 1959 mengungkapkan bahwa tidak berlakunya lagi Undang-Undang Dasar tahun 1950. Maka secara otomatis sistem pemerintahan demokrasi itu berakhir di Indonesia. Berakhir masa itu merupakan awal mula sistem presidensial dengan demokrasi terpimpin ala Soekarno. Diberlakukannya pemerintahan demokrasi terpimpin bertujuan untuk menata kembali kehidupan politik di Indonesia secara pemerintahan yang tidak stabil pada saat demokrasi liberal. Oke, sekian video podcast dari kami. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Semoga videonya bermanfaat.